Hai guys, jumpa lagi di video Qin Yichen. Sebelum masuk ke pembahasan, admin ingetin kalau video ini adalah konten spoiler atau cerita. Buat yang baru gabung, jika belum subscribe, harap di subscribe. Dan bagi yang udah subscribe, admin ucapkan terima kasih banyak. Tanpa banyak bacot, yuk kita langsung ke TKP. Chapter 11. Menurut Ran Master, bagaimana nilai ketiga resep obat ini? Setelah Ran Rui perlahan tenang, Li Yuanfei bertanya. Dengan 3 resep ini, keluarga Li Anda dapat tinggal di kota kerajaan dalam waktu 10 tahun. Ran Rui berpikir sejenak, dan menganalisis dengan tenang. Menetap di kota kerajaan, 4 kata membuat hati Li Yuanfei bergetar. Ini adalah impian generasi keluarga Li mereka. Apakah itu akan terwujud di tangan mereka sendiri? Pergi dan panggil 2 tuan. Li Yuanfei membuat keputusan sekarang. Keluarga Lin atau apapun, saat ini di dalam hatinya semua dianggap sebagai kentut. Tidak ada yang ingin menghentikan keluarga Li memasuki kota kerajaan. Patriark, tuan ini, di mana ini sekarang? Ran ini ingin mengunjungi tuan ini dan mengajukan beberapa pertanyaan. Ran Rui menggosok tangannya. Nadanya bukan lagi kecemerlangan saat pertama kali memasuki pintu, tapi dia mencondongkan tubuh ke arah permintaan, yang menunjukkan bahwa hatinya gelisah. Tuan tidak ada di kota Suanyun saat ini. Li Yuanfei menghiburnya dengan kecemasan. Ran Guru, yakinlah, saya telah mengirim seseorang untuk memanggil saya kakak kedua dan membiarkan dia mengambil guru itu. Ran Rui, betapapun mendesaknya, mau tidak mau memegang botol berisi gas dan darah untuk mengamati dan merenungkan. Kakak, kamu memanggilku apa? Setelah beberapa saat terdengar suara kasar, kemudian seorang pria berwajah hitam besar dengan 5 wajah besar dan 3 tebal, membawa palu godam besi hitam besar, masuk dari luar. Orang ini adalah kakek keluarga Li II, Li Yuanba. Meskipun dia hanya ranah pencapaian besar Martial Grandmaster, tetapi dengan kekuatan ilahi, dia baru saja menghancurkan pembangkit tenaga listrik dari Martial Grandmaster Peak Realm dengan palu. Ledakan, segera setelah palu jatuh ke tanah, retakan-retakan di lantai yang kokoh. Terlihat bobot palu godam ini tidak ringan. Aku berkata, kakak kedua, bisakah kamu membawa barang-barangmu saat kamu masuk lagi? Anda tidak datang untuk bertarung. Melihat lantai yang retak, Li Yuanfei menyeringai kesakitan. Hehe, aku sudah terbiasa dengan hal ini. Saya membawanya saat saya tidur, dan saya merasa tidak nyaman saat saya tidak ada. Li Yuanba tertawa dan menggaruk kepalanya. Li Yuanfei tidak bisa berkata apa-apa, lalu memberitahunya tujuan meneleponnya. Ketika dia mendengar bahwa dia bisa pergi ke lapangan, Li Yuanba II tidak berkata apa-apa, dan berangkat dengan palu. Jade Creek City, sebuah penginapan. Apakah mereka berdua kembali? Lin Sijun mondar-mandir di dalam inn, tampak sedikit kesal. Dia mengirim 2 pusat kekuatan Martial Master Peak di sebelahnya tadi malam untuk membunuh Lin Aotian, tetapi sudah siang dan tidak ada berita yang datang, yang membuatnya sangat terganggu sekarang. Tuan muda, penyusup sebelumnya masuk. Bagaimana keadaan di sana? Lin Sijun bertanya dengan cepat. Semuanya normal di keluarga Lin, sepertinya ada sesuatu yang tidak sama sekali. Pria itu dengan hati-hati menjawab. Tidak mungkin, kemampuan apa yang dimiliki Lin Aotian melawan pembangkit tenaga listrik dari 2 Martial Master Peaks? Lin Sijun menulis ketidakpercayaan di wajahnya, tetapi di dalam hatinya dia telah memutuskan bahwa keduanya mengalami kecelakaan. Jika tidak, mengapa keduanya belum kembali? Ayo kembali ke kota Suanyun. Masalah ini hanya bisa ditangani oleh ayah. Dia punya firasat buruk. Kamu juga tidak bisa menangani ayah. Qin Yichen masuk dengan pembangkit tenaga listrik dari 2 dunia Martial Grandmaster. Jelas, dia mengikuti pria yang mengendus berita itu. Siapa kamu? Lin Sijun melirik kedua orang di sampingnya dan tiba-tiba lampu pompa bergetar, tanpa sadar mundur ke belakang lelaki tua di sampingnya. Ini adalah satu-satunya ketergantungannya, dan itu juga satu-satunya pusat kekuatan dari dunia Martial Grandmaster yang dia kirim ke sisinya. Kamu memiliki keberanian untuk berani membunuh keluarga Suanyun Chenglinku, apakah kamu tahu siapa ayahku? Dia mengangkat keluarga Lin dan mencoba menenangkan Qin Yichen. Ayahmu? Bukankah itu serigala berekor besar Lin Aoqing yang lupa membantu dan melanggar keadilan binatang itu? Pastor Oud Lin sangat buta sehingga dia mengadopsi yang tidak dikenalnya. Qin Yichen mencibir, dan di matanya yang terkejut,
mengungkapkan rahasia ini yang tidak diketahui oleh siapapun di dalam keluarga Lin. Masalah dua kakak laki-laki, satu tetap. Setelah menyapa dua pusat kekuatan martial Grandmaster di sekitarnya, Qin Yichen melangkah keluar dari pintu dan kemudian menutupnya dengan lembut. Dia masih anak kecil yang murni, di mana saya bisa melihat adegan berdarah itu. Kamu adalah tuan yang kakakku minta untuk aku pilih. Li Yuanba menatap sepasang mata beruang, menatap Qin Yichen yang baru berusia 15-16 tahun, dan kata-katanya penuh ketidakpercayaan. Autentik, melihat pria besar ini, sudut mulut Qin Yichen menunjukkan lengkungan yang tak terlihat. Inilah mengapa dia sangat ingin dekat dengan keluarga Li. Karakter Li Yuanba, setelah 10.000 tahun, telah membuat banyak martial saint ketakutan. Kekuatan ilahi, palu godam, tak terbendung, disebut orang suci yang cantik. Qin Yichen secara alami tidak akan melepaskan kesempatan bagus ini. Ikuti aku. Li Yuanba tertekan untuk waktu yang lama sebelum bergumam. Kemudian, sekelompok orang Lin Aotian, ditambah orang tua Qin Yichen, duduk di kereta bersama, dan bahkan pergi ke kota Suanyun tanpa berpartisipasi dalam pelelangan. Kepala besar, seberapa berat palumu? Sepanjang jalan, Qin Yichen dan Li Yuanba saling mendekat. 800 jin. Li Yuanba berkata dengan suara rendah dan teredam, wajahnya penuh kepuasan. Saya memiliki satu set keterampilan bela diri. Apakah kamu mau? Qin Yichen menunjukkan ekor rubahnya dan ingin mendapatkan martial saint. Aku tidak jarang. Tunggu, oh, sepertinya pria yang mendominasi. Li Yuanba meremehkan, tetapi setelah melihat dua gerakan mengayun di selembar kertas yang dibagikan oleh Qin Yichen, matanya tidak dapat dipisahkan. Bang! Petik 2. Suara keras terdengar, dan seluruh tim merasa kaki mereka gemetar, dan mereka mengira itu gemetar. Haha, keren, mendominasi, aku menyukainya. Lalu tawa kasar Li Yuanba datang. Tidak bisakah kamu menyukainya? Qin Yichen rubah kecil ini tersenyum bahagia. Karena, yang dia hasilkan adalah keterampilan bela diri Li Yuanba yang terkenal, Overlord Hammer. Kamu pria kecil, cukup banyak teman, aku menyukainya. Di masa depan, siapa yang berani menggertakmu, beri aku namaku, aku tidak akan mematahkan tulangnya pada kakek. Setelah Li Yuanba datang, tepuk bahu Qin Yichen dengan riang, dia hampir muntah darah. Hehe, melihat penampilan menyakitkan Qin Yichen, Li Yuanba tertawa canggung, lalu memutar wajahnya lagi dan bertanya, apakah kamu masih? Aku belum merasa sehat, aku belum bisa keluar, aku merasa tidak nyaman. Ini memang keterampilan bela diri Anda sendiri. Qin Yichen menghela nafas. Keterampilan bela diri Li Yuanba pasti suci di tangannya sendiri, tetapi jika Anda mengubah siapapun, Anda tidak dapat menggunakan kekuatan hebat dari Overlord Hammer ini. Lebih baik berlatih satu set keterampilan bela diri tingkat manusia. Lagi pula, siapa yang akan baik-baik saja dengan palu 800 jin? Ya, tapi aku belum menemukan jawabannya. Untuk mengikatnya, Qin Yichen tanpa malu-malu tetap tinggal. Set palu tuan ini juga membutuhkan Li Yuanba beberapa ribu tahun untuk menyempurnakannya. Dia tidak terburu-buru, hanya perlu membiarkan sedikit demi sedikit memberikan orang ini. Chapter 12. Ketika dia datang ke kota Suanyun, Li Yuanba pada dasarnya seperti pengikut Qin Yichen. Dia bersamanya, tinggal bersamanya. Yang mana Tuan Qin? Tim berhenti di pintu Li Mansion, dan Ran Rui bergegas keluar. Dia terus melihat ke dalam kepalanya. Tidak, begitu kereta tiba, dia menemukan bahwa bahkan Li Yuanfei, patriark keluarga Li, telah ditinggalkan olehnya, menunjukkan betapa khawatirnya dia. Semua orang yang keluar dari mobil fokus pada Qin Yichen, dan setelah Ran Rui melihat Qin Yichen di sepanjang mata mereka, mereka jelas terkejut, dan segera mencari guru misterius di tengah kerumunan. Sebagai tanggapan, Qin Yichen menyentuh batang hidungnya. Memang, bagaimana seorang remaja sebagai remaja dapat memiliki kendali yang lebih baik atas kekuatan roh? Haha, Tuan Qin, Li ini maafkan aku karena tidak pergi menemuimu. Pada saat ini, Li Yuanfei keluar dan menyapa Qin Yichen yang berdiri di samping Li Yuanba secara langsung. Dalam surat Li Hu, dia sudah mengetahui situasi Qin Yichen, dan tentu saja dia tidak akan seperti Ran Rui. Namun, melihat wajah yang terlalu muda ini, dia masih tidak percaya. Secara khusus, dia menemukan bahwa kakak kedua, yang selalu melanggar hukum dan moralitas alami, berdiri seperti pengawal di samping bocah ini.
Adakah yang bisa memberitahunya apa yang terjadi? Saudara kedua, tetapi tidak ada yang pernah melayaninya, bagaimana bisa begitu patuh pada seorang remaja? Dari sini kita bisa melihat bahwa pemuda ini memang luar biasa. Tiba-tiba, Li Yuanfei memandang tinggi Qin Yichen. Patriark Li sopan. Qin Yichen agak tersipu malu. Dia ada di sini sekarang, tidak hanya membutuhkan tempat berlindung, tetapi juga menculik Li Yuanba, dan orang-orang memperlakukannya dengan sopan, bahkan jika wajahnya tebal, saat ini tidak bisa tidak memerah. Apakah itu kamu yang membuat 3 cairan medis itu? Saat ini, Ran Rui datang dan menatap Qin Yichen dengan curiga. Meskipun jelas bahwa kedatangan tim dan tindakan Li Yuanfei menunjukkan bahwa Qin Yichen adalah Tuhan, tetapi dia tidak percaya bahwa pencapaian putra mahkota yang lemah dan kekuatan roh dapat melampaui dirinya sendiri. Itu turun. Qin Yichen memberi hormat padanya. Ran Rui pantas mendapatkan hadiahnya. Saat itu, Ran Rui juga menunjukkan kebaikannya. Dalam ramuan pil, jika tidak ada yang menunjuk, bahkan jika bakat bawaannya terlalu bagus, itu tidak jauh, dan Qin Yichen secara alami sama. Tuan Ran, Tuan Qin, mari kita bicara di rumah. Ketika Ran Rui masih ingin bertanya, Li Yuanfei berbicara, dan seluruh rombongan akhirnya memasuki Li Mansion. Lin Haotian, seluruh kelompok Qin Haoran, secara alami tinggal langsung di halaman kecil independen yang telah disiapkan Li Mansion. Tinggal di Li Mansion tentunya tidak perlu khawatir dengan kedatangan Lin Haoqing. Ayah, Ibu, Paman Lin, aku akan berada di sini segera setelah aku pergi. Setelah menyapa para tetua, Qin Yichen mengikuti Li Yuanfei dan Ran Rui dan yang lainnya datang ke aula keluarga Li. Ini 2 resep obat yang aku janjikan. Qin Yichen menyerahkan 2 resep obat yang disiapkan di lengan baju kepada Li Yuanfei sebelum yang terakhir menerimanya. Sebelum dia bisa melihatnya dengan mendesak, Ran Rui mengambilnya. Ternyata itu masalahnya, ternyata. Setelah menonton resep obat Qi dan Blood Pill, Ran Rui sedikit gila, melompat-lompat di aula dengan sangat bersemangat. Perbedaan antara Qi dan pil darah dan obat mujarab yang secara paksa meningkatkan kekuatan adalah bahwa obat mujarab itu mengorbankan kekuatan hidup mereka sendiri, sementara Qi dan pil darah mengkonsumsi darah dan meningkatkan kekuatan mereka untuk sementara. Kekuatan hidup, saat dikonsumsi, hilang, dan itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhmu. Qi dan darah tersembunyi dengan sendirinya di dalam tubuh, dan tidak akan melukai diri sendiri, dan yang terpenting, Qi dan darah dapat dipulihkan. Namun, yang tidak diketahui Ran Rui adalah bahwa resep obat dari Qin Yichen ini hanyalah resep Qi dan darah tingkat terendah. Pil Qi dan darah yang lebih maju, yang mengintegrasikan banyak obat spiritual, kekuatan yang luar biasa, waktu yang bertahan lama, akan sangat ditingkatkan dalam semua aspek. Alasan mengapa Qin Yichen belum memurnikan Qi dan darah tingkat lanjut adalah karena dia sekarang tidak mampu membeli obat-obatan spiritual tingkat lanjut itu. Tuan Qin yakinlah, karena keluarga Li saya telah menerima 2 resep ini, maka keluarga Li saya pasti akan menepati janjinya. Melihat Ran Rui begitu bersemangat, Li Yuanfei juga meyakinkan Qin Yichen. Selama pil Qi dan darah ini laris manis, mengapa keluarga Li-nya kurang berkembang? Kakak kedua saya yang tidak terbantahkan tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Tuan, jadi biarkan dia mengikuti Tuan. Setelah memikirkannya, dia menambahkan kalimat lain. Faktanya, ngomong-ngomong, jika Anda mengubah orang, bahkan jika dia memerintahkan, Li Yuanba mungkin tidak mendengarkannya, tetapi jelas orang di depannya berbeda. Dia belum pernah melihat Li Yuanba mengungkapkan ekspresi yang hampir menyanjung kepada siapapun. Terima kasih banyak, Patriark Li. Setelah mendengar kalimat ini, mata Qin Yichen berbinar. Dengan Li Yuanba di sisinya, orang-orang Lin Haoqing tidak takut. Orang tua itu memberanikan diri untuk bertanya, dari mana teman kecil ini berasal dari resep obat Qi dan Blood Pill. Ran Rui menenangkan kegembiraannya dan bertanya dengan bingung. Dan Qin Yichen secara alami mengeluarkan set retorikanya lagi dan mendorong segalanya ke guru yang tidak ada. Guru itu benar-benar orang asing, saya khawatir, guru bukan hanya Grandmaster pemurnian pil, bukan. Ran Rui mendesis, meskipun ia juga dapat dianggap sebagai Grandmaster pemurnian pil, tetapi itu hanya Grandmaster pemurnian pil awal, dan hanya ada Master Senior di seluruh kerajaan. Dia mengatakan ini, tampaknya menempatkan guru Qin Yichen yang tidak dikenal di posisi yang tinggi. Qin Yichen secara alami mengikuti tebakannya.
Semakin kuat guru fiksi itu, semakin alami dia dihargai. Ini benar-benar dibuat oleh teman kecil. Setelah memberikan resep obat kepada Li Yuanfei, Ran Rui bertanya dengan pasti. Di bawah tatapan mereka berdua, Qin Yichen mengangguk. Ini, Ran Rui jelas mengerutkan kening. Meskipun dia terkejut dengan 3 resep obat ini, tampaknya, dia tidak percaya bahwa Qin Yichen yang begitu muda akan memiliki kendali lebih besar atas kekuatan roh daripada dirinya sendiri. Anda tahu, tidak ada jalan pintas dalam pencapaian spirit power. Belum lagi yang lain, menurut sudut pandang saat ini, Qin Yichen bahkan belum menyatukan spirit pearl. Bisakah seseorang yang bahkan belum mencapai ambang pembuatan pil memiliki kendali untuk masuk? Ini jelas bukan tanpa alasan. Dia ragu. Qin Yichen mengeluarkan ramuan obat dari lengan baju, kekuatan roh menyebar, dan kemudian ramuan obat layu sampai mata telanjang bisa melihatnya, dan setetes cairan obat murni dimurnikan. Mendesis. Setelah melihat ini, Rao Rui, Grandmaster pemurnian pil, tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Seseorang yang tidak mengkonsolidasikan spirit perlu tidak menggunakan tungku pil untuk memurnikan ramuan obat. Selain itu, tergantung pada transparansi cairan obat, saya khawatir kemurniannya setidaknya setinggi grade 5-6. Chapter 13. Tungku pil merupakan penyangga penting untuk meramu pil. Semua orang tahu bahwa semakin tinggi tingkat tungku pil, semakin tinggi kemurnian cairan obat yang dilatih. Jika itu adalah ramuan pil, semakin tinggi tingkat tungku pil, semakin tinggi tingkat obatnya, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Alasannya adalah tungku pil tidak hanya mampu mengumpulkan api, fungsi utamanya adalah membuat kekuatan roh lebih terkonsentrasi. Kekuatan roh, ketiadaan, sangat ceroboh, bahkan jika itu adalah ahli pemurnian pil dari mutiara roh. Kekuatan roh juga tersebar tetapi tidak terkondensasi, jadi ketika membuat pil, Anda harus menggunakan tungku alkimia. Tungku pil tingkat tinggi bahkan dapat meningkatkan kekuatan roh. Tangan Qin Yichen tidak diragukan lagi mengungkapkan kendali kekuatannya atas kekuatan roh. Dia, magang meramu pil yang bahkan belum memadatkan mutiara roh, memurnikan ramuan obat tanpa menggunakan tungku pil, dan dia bisa mencapai kemurnian setinggi itu. Oleh karena itu, bahkan Li Yuanfei tercengang saat ini. Bakat bawaan ini, pencapaian ini, hanya menggunakan menakutkan untuk menggambarkannya. Aku lebih buruk dari itu. Bahkan Ran Rui, Grandmaster pemurnian pil, menghela nafas. Meskipun dia adalah salah satu Grandmaster pemurnian pil terbaik di kota Suanyun, bahkan jika dia menggunakan tungku alkimia, cairan olahan yang dia sempurnakan hanya sekitar kelas 5-6, jika dia tidak menggunakan tungku alkimia. Dan sikap Li Yuanfei terhadap Qin Yichen berubah dari memperhatikan menjadi hormat. Melampirkan kepentingan berarti memperlakukan beberapa orang yang berguna bagi Anda, dan mereka yang bisa membuatnya dihormati. Sebelum itu, saya khawatir hanya Ran Rui yang akan mendapatkan perlakuan ini. Jelas, status Qin Yichen di posisinya saat ini benar-benar sama dengan Grandmaster pemurnian pil Ran Rui, dan bahkan di atasnya. Ayah, suara seperti burung bulbul terdengar, dan kemudian siluet hijau memasuki aula dari luar. Dia berumur 10 tahun, sosok tinggi, ringan dan anggun, dengan rambut hitam seperti pernis, kulit seperti batu giok, mata yang indah, alis yang panjang dan indah, mengenakan jubah luo hijau muda, berjalan ringan dan cepat, tidak ada seorang pun nona muda yang menguntungkan sikap. Yaner, kamu datang tepat. Setelah Li Yuanfei melihat ke arah gadis muda itu, wajahnya jelas dimanjakan, dan kemudian dia memberi isyarat, ini adalah Tuan Qin. Ketika guru baru saja tiba, Anda membawa guru ke halaman, melihat-lihat, dan berkenalan. Tuan Qin, setelah melihat ke atas dan ke bawah, Li Lingyan jelas menatap Qin Yichen, yang sedikit lebih muda darinya, dan mengerutkan bibirnya. Ayah, mengapa kamu memanggil bocah ini guru? Yaner bersikap kasar. Li Yuanfei berhenti dan meliriknya, belum minta maaf kepada guru. Huff. Li Lingyan mendengus ringan, jangan berlebihan, jangan beli akunnya sama sekali. Tidak masalah. Qin Yichen menyentuh pangkal hidungnya dengan sedikit canggung, dan membungkuk ke arahnya, Nona muda Yaner, saat aku pergi ke Qin Yichen, Nona muda bisa memanggilku Yichen. Ketika dia pertama kali datang ke keluarga Li, dia bisa mengikuti Nona muda keluarga Li sebagai pengikut kecil untuk waktu yang lama.
Jangan melihatnya dengan temperamen yang aneh dan kepribadian yang buruk, tetapi dia memperlakukan dirinya dengan sangat baik, dan dia juga menganggap Qin Yichen sebagai adik laki-laki. Apakah kamu Grandmaster pemurnian pil yang digantung ayahku? Setelah meninggalkan aula, Li Lingyan berbalik, matanya penuh keraguan dan ketidakpercayaan. Hanya bocah ini, dia masih tidak percaya, apakah dia lebih baik dari bakat bawaannya. Anda tahu, dia disebut ramuan pil magang bakat bawaan terbaik Xuan Yuncheng. Itu Patriark Li. Ini luar biasa. Aku bahkan tidak mengumpulkan spirit pearl. Bagaimana itu bisa menjadi seorang guru? Qin Yichen menggaruk kepalanya. Jika Anda mengatakan bahwa Anda mengendalikan kekuatan roh, dia benar-benar melampaui peringkat Grandmaster, tetapi sejauh menyangkut kekuatan roh, dia masih magang. Jika tidak mungkin untuk memperbaiki ramuan tingkat pertama. Itu tidak terlihat seperti kamu, Ham. Setelah melihat Qin Yichen beberapa kali lagi, Li Lingyan bergumam dengan mulut kecil, lalu membawanya berkeliling di kompleks keluarga Li dengan sedikit kesombongan. Dengan sikap seperti itu, Qin Yichen merasa bahwa dia telah dicap sebagai pembohong di benaknya. Nona muda Yaner, terima kasih banyak atas kebaikanmu, jadi aku akan kembali dulu. Setelah berjalan-jalan sebentar, Qin Yichen merasa itu tidak menarik, dan dia mengundurkan diri. Untuk apa kamu cemas? Apakah itu bersalah? Namun, Li Lingyan menganggap reaksinya sebagai rasa bersalah. Dengan nada yang agak konyol, tidak jauh, itu adalah rumah dan keluarga Li saya. Anda adalah guru. Saya juga ingin Anda memberikan arahan. Ini, melihatnya menatap dirinya sendiri, Qin Yichen tidak punya pilihan selain mengangguk dan mengikutinya. Itu hanya belokan, dan aroma ramuan obat yang kental tertiup angin. Qin Yichen mendongak dan melihat halaman yang diisolasi secara khusus. Tembok halaman sangat tinggi, berdiri di luar sama sekali tidak bisa melihat pemandangan di dalam, banyak penjaga yang terus berpatroli, pertahanannya sangat ketat. Nona muda sulung, melihat kedatangan Li Lingyan, beberapa penjaga yang berdiri di depan halaman berteriak dengan hormat. Li Lingyan tidak berkata apa-apa, dan masuk dengan diameter Qin Yichen. Di dalam, ada taman obat, dan di tengah taman obat ada loteng 3 lantai. Memasuki loteng, dia membawa Qin Yichen langsung ke lantai 2. Ini adalah lantai yang didedikasikan untuk banyak magang meramu pil dari keluarga Li. Hanya jika Anda bisa menjadi master pemurnian pil yang sebenarnya, Anda dapat pergi ke lapisan ketiga. Meskipun Li Lingyan adalah nona muda sulung keluarga Li, dia masih hanya bisa bekerja dalam 2 lapisan. Tidak sama sekali kamar independen di lantai 2 adalah aula yang sangat besar. Di aula, ada lebih dari selusin pemuda dan pemudi yang bermain-main di sana. Setelah melihat Li Lingyan mengangkat orang, ada beberapa orang yang mengangkat kepala, dan setelah matanya tertuju pada Qin Yichen di belakang Li Lingyan, beberapa remaja memiliki perubahan yang jelas di wajah mereka. Tapi mereka juga bertanya-tanya siapa bocah aneh ini. Adik perempuan Lingyan. Saat ini, seorang remaja yang menyentuh sekitar 18-19 tahun turun dari lantai 3 dan melihat Li Lingyan, wajahnya yang tampan dengan senyum lebar. Jelas, dia bisa turun dari lantai 3 dan membuktikan bahwa dia sudah menjadi master pemurnian pil yang sebenarnya. Ini Xiao Licheng. Setelah melihatnya, beberapa remaja di lantai 2 merasa iri dan cemburu. Xiao Licheng, meskipun bukan anggota keluarga Li, adalah seorang jenius meramu pil yang ditangkap oleh keluarga Li. Di generasi muda ini, bahkan jika Anda melihat seluruh kota Xuanyun, Xiao Licheng bisa berada di peringkat 3 teratas. Keluarga Li, tentu saja seseorang bisa bertarung dengannya. Itu dia. Qin Yichen secara alami mengingat ini pernah menjadi jenius meramu pil terbaik dari keluarga Li. Xiao Licheng ini bukanlah hal yang baik. Jangan lihat dia sekarang menyanjung nona muda sulung keluarga Li Lingyan dan sering menunjukkan cintanya. Faktanya, dia juga untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya di keluarga Li. Untuk kejeniusan yang luar biasa ini, Li Yuanfei secara alami menghargainya, dan pada saat itu dia hampir melakukan yang terbaik untuk melatih keluarga Li. Namun, Qin Yichen ingat bahwa pria ini akhirnya meninggalkan keluarga Li-nya dan memilih untuk menambahkan keluarga besar ke kota kerajaan, dan hampir membawa bencana besar bagi keluarga Li. Dapat dikatakan bahwa orang ini adalah orang yang menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Chapter 14. Kakak Licheng. Melihat Xiao Licheng, Li Lingyan pun menyapanya.
Bagaimanapun, dia adalah orang yang lebih baik dari dirinya sendiri, dan nilai nominalnya adalah peak. Oleh karena itu, meskipun Li Yanyan tidak menerima sikap ambigu Xiao Licheng, dia tidak menolaknya. Siapa dia? Setelah mengalihkan pandangannya ke Qin Yichen, setelah beberapa kali melirik, Xiao Licheng bertanya. Dia, ketika mengacu pada Qin Yichen, ekspresi wajah Li Lingyan sedikit berubah, dengan 30% ejekan dan 70% menggoda dan berkata, ini adalah Grandmaster pemurnian pil yang diundang ayahku kembali. Dia menggigit 4 kata, Grandmaster pemurnian pil, secara khusus, dan berhasil menarik perhatian semua orang di lantai 2. Qin Yichen tidak berdaya, tampaknya jika dia tidak tampil dengan baik, di mata nona muda sulung ini, dia akan mengatasnamakan pembohong. Grandmaster pemurnian pil, Xiao Licheng sedikit terhuyung-huyung, dan melihat ke arah Qin Yichen lagi, dan menemukan bahwa Qin Yichen sama sekali tidak aneh, terutama yang berpakaian biasa, berdiri di sini, terutama menyilaukan. Mari kita lihat wajah malu Li Lingyan, dan kemudian saya hampir mengerti apa yang sedang terjadi, berdiri dengan bangga, berpura-pura cantik, karena adik laki-laki adalah tuan yang diundang kembali oleh Patriark, Li Cheng juga ingin meminta master untuk membuat pil. Pengalaman, mari bertanya. Qin Yichen tidak menatapnya dengan baik, dan berkata pelan, kamu tidak memiliki kualifikasi itu. Apa yang dia katakan itu benar. Bakat bawaan seperti Xiao Licheng, dia bahkan tidak melihatnya. Namun, ketika kata-kata ini terdengar di telinga semua orang, itu berbeda. Bahkan Li Lingyan tidak menyangka bahwa orang yang lemah lembut dan penurut di depannya berkedip dan menjadi begitu sombong dan sombong. Magang meramu pil di lantai 2 itu langsung terpana dan tampak terpana. Anda tahu, berdiri di depan Qin Yichen, itu adalah Xiao Licheng. Bahkan Ran Rui Master memujinya, dan pria yang tidak tahu asal-usul ini mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk meminta nasihat darinya. Ini hampir sombong. Anda, petik 2, senyum lembut Xiao Licheng di wajahnya menghilang, dan dia menatap Qin Yichen dengan ekspresi muram di wajahnya, dan berkata pelan, aku Xiao Licheng tidak berbakat, tetapi menjadi master pemurnian pil pada usia 18 tahun. Sekarang, ada juga pengalaman meramu pil selama setahun. Saya tidak tahu apa yang telah Anda capai sebagai seorang guru. 18 tahun menjadi pil refining master. Ini adalah kemuliaan besar, dan dia sangat mempesona, baik di kota Suanyun atau keluarga Li. Aku belum bisa membuat pil. Qin Yichen berkomentar dengan asin, tatapan lugas itu menarik banyak ejekan. Bahkan ibu kota Li Lingyan merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan otak. Anda tidak bisa membuat pil, apakah ini sesuatu untuk dipamerkan? Di hadapan ejekan dan mata aneh ini, Qin Yichen tampak sangat acuh tak acuh, dan menambahkan ke Xiao Cheng yang bangga, tapi aku bisa membuat cairan obat kelas 6, bukan? Cairan obat tingkat 6. Xiao Licheng sedikit kaget, langsung penuh ejekan, guru memang seorang guru. Kota Suanyun ini memiliki kurang dari 1 orang yang dapat membuat cairan obat tingkat 6. Saya tidak pernah membayangkan bahwa guru masih sangat muda, dia telah mencapai dengan ketinggian Ran Rui guru. Li Cheng malu, dan dia rela turun. Apa yang dia katakan adalah suara semua orang. Magang ini, dengan mengandalkan tungku pil berkualitas tinggi, dapat mengekstraksi cairan obat tingkat 3, yang sudah menjadi batasnya. Sampai Spirit Pearl menjadi master pemurnian pil yang sebenarnya, tidak peduli seberapa bagus tungku pil Anda masih tidak dapat membuat cairan obat tingkat 4. Bahkan Xiao Licheng, yang dikenal sebagai jenius meramu pil, memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah dalam membuat cairan obat kelas 4. 5 cairan obat, itu harus disempurnakan dengan Grandmaster pemurnian pil seperti Ran Rui. Jika itu adalah grade 6, bahkan jika itu adalah Ran Rui, akan membutuhkan segala upaya untuk melakukannya, dan itu tidak berarti dapat mencapai grade 6 setiap saat. Derajat. Di depannya, ini hanyalah seorang remaja pria yang mengatakan bahwa dia dapat membuat cairan obat tingkat 6, yang sungguh tidak masuk akal. Namun, mereka tidak tahu bahwa itu karena Qin Yichen mampu memurnikan cairan obat tingkat 6 sesuka hati, jadi Ran Rui juga dipanggil guru olehnya. Merasakan tatapan mereka, Qin Yichen menghela nafas dan tidak berkata apa-apa, berjalan menuju rak obat dengan diameter, mengambil keranjang bambu dan kayu, dan mengemas ramuan obat. Dia berjalan mengitari rak obat dengan santai, dan setiap kali dia mengambil ramuan obat, langsung dibuang ke keranjang, sehingga semua orang tidak bisa mengerti apa yang ingin dia lakukan.
Dan masih banyak lagi. Tepat ketika Qin Yichen hendak menuangkan ramuan obat ke dalam tungku pil kosong, Li Lingyan menghentikannya. Kamu tidak mengatakan apa-apa, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Kamu tidak tahu, mungkin tidak ada perbedaan. Apakah itu menyebabkan penggorengan? Perilaku Qin Yichen, menurut pendapat mereka, adalah orang yang tidak bisa membuat pil, atau dia tidak menyentuh ramuan pil. Karena setiap magang, pelajaran pertama mereka adalah berlatih menimbang obat. Jika ini tidak dilakukan dengan cukup akurat, langkah selanjutnya tidak dapat diambil sama sekali. Tuan, Anda masih memanggil mereka, tungku pil ini semuanya tingkat manusia, dan nilainya tidak murah. Xiao Licheng juga menikmati kemalangan orang lain, saat ini, dia benar-benar menganggap Qin Yichen sebagai lelucon. Dia belum pernah mendengar ada orang yang membuat cairan obat. Saya tidak punya kebiasaan menggunakan timbangan. Qin Yichen samar-samar tersenyum, tuangkan semua otak ramuan herbal di keranjang langsung ke tungku pil. Bagaimana bisa kamu orang ini? Melihat Qin Yichen, yang sedang membakar bisnis masing-masing, Li Lingyan menginjak dengan marah dan menatapnya. Meskipun tungku pil tidak membawa banyak kerugian bagi keluarga Li, tungku itu meledak tanpa alasan. Berapa banyak cairan medis yang dibutuhkan untuk membuatnya kembali? Baiklah, tepat ketika semua orang akan berbicara serempak, Qin Yichen menarik kembali telapak tangan di atas tungku pil, tersenyum pada Li Lingyan, dan berjalan perlahan menuju tangga. Apa? Wajah semua orang bingung. Ada apa? Apakah itu? Melihat Qin Yichen yang menahan punggungnya, Li Lingyan tidak pernah terbangun dari tidurnya. Dia fokus pada tungku pil, sedikit ragu, lalu membuka tutupnya. Tiba-tiba, aroma-aroma obat datang, sehingga pikiran yang hancur menyatukan mata mereka. Melihat situasi di tungku pil, Li Lingyan tercengang, mulutnya terbuka dan tertutup, tetapi dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dari saat api Qin Yichen mulai hingga saat ini, sudah pasti tidak lebih dari 2 menit. Awalnya, dia sudah menunggu penggorengan, dan berpikir, setelah menunggu penggorengan, dia meminta ayahnya untuk mengusir pembohong itu keluar dari Li Mansion. Untuk waktu sesingkat itu, Li Lingyan merasa bahwa orang ini mungkin telah pensiun karena kesulitan, takut bahwa konsekuensi dari penggorengan akan menyebabkan konsekuensi yang tak tertahankan, tetapi dia tidak menyangka bahwa tungku pil hampir menjadi cairan obat dengan dasar bening. Ini adalah cairan obat murni, tidak ada jejak residu obat. Dengan kata lain, Qin Yichen telah berhasil memurnikan ramuan obat menjadi cairan obat dalam waktu yang sangat singkat, dan, berdasarkan kemurnian cairan obat, setidaknya 5 cairan obat. Mendesis. Tiba-tiba, terdengar suara menahan nafas udara dingin di sekitar, dan di sepasang mata itu, selain tertegun, itu mengejutkan. Chapter 15. Seperti yang diketahui semua orang, apakah itu memurnikan cairan medis atau memurnikan ramuan, lamanya waktu pasti akan bergantung pada penggunaan kekuatan roh. Di lantai 2 ini, sebagian besar magang telah menguasai beberapa metode untuk mengendalikan kekuatan roh, dan ini menghasilkan salah satu peningkatan kualitas cairan medis, dan yang lainnya adalah peningkatan kecepatan pemurnian. Namun, bahkan jika itu adalah cairan pengembalian asal yang paling dasar dan termudah untuk pemurnian, bahkan jika mereka dibantu oleh kekuatan roh, itu akan memakan waktu setidaknya setengah jam. Bahkan master pemurnian pil dengan Spirit Pearl, itu harus lebih dari 1/4 jam. Namun, hanya butuh 2 menit. Meskipun mereka masih tidak yakin cairan obat apa yang baru saja dibuat oleh Qin Yichen, cairan bening di tungku pil telah mengatakan semuanya. Berhasil disempurnakan, apalagi gradenya pasti di atas 5 grade, bahkan mencapai grade 6. Hai, hanya setelah sesaat mengejutkan Li Lingyan, setelah sadar kembali, dia mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan mengejar ke bawah. Tidak, ini tidak mungkin. Dia tidak bisa berhasil menyempurnakan begitu cepat. Xiao Licheng mendorong beberapa orang yang berdiri di samping tungku pil, menatap cairan obat di dalam tungku pil, tidak percaya fakta ini. Ini bahkan bukan Ran Rui, Grandmaster pemurnian pil yang sebenarnya, memurnikan cairan obat di sini, tidak bisa secepat itu, setidaknya butuh 3 hingga 5 menit. Namun, setelah dia tanpa sadar menyesap cairan obat di tungku pil, seluruh pria itu tampak sangat pusing, dan dia mundur beberapa langkah. Tetapi untungnya, orang-orang di belakangnya mendukungnya sebelum dia jatuh. Dan ketidaknormalannya tidak diragukan lagi mengkonfirmasi kecurigaan di benak semua orang. Dalam waktu singkat,
seluruh gedung menjadi sunyi senyap. Qin Yichen tidak terkejut bahwa Li Lingyan akan mengusirnya. Dia bukan nona muda sulung yang sombong dan lalim. Sebaliknya, dia sangat baik, jika tidak, dia tidak akan menjaga dirinya sendiri dalam keterpurukan, atau bahkan memperlakukannya sebagai adik laki-laki. Yang itu, Li Lingyan mengikutinya perlahan, membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Nona muda Yaner yakin aku bukan pembohong. Qin Yichen tersenyum padanya dengan mudah, menggoda. Baru saja mencium bau obatnya, Li Lingyan sebenarnya yakin. Pada saat itu, dia juga mengerti mengapa ayahnya ingin memanggil remaja seusianya ini guru. Karena, dia melakukan apa yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Ran Rui Master. Dia adalah putri patriark dan secara alami tahu lebih banyak dari orang lain. Semua orang hanya tahu bahwa kekuatan spirit power memiliki hubungan langsung dengan kecepatan pemurnian cairan obat, kualitas ramuan, dan kualitas, tetapi mereka tidak tahu bahwa kontrol spirit power adalah bagian terpenting. Apa yang disebut cairan medis pemurnian sebenarnya membusuk ramuan medis, memisahkan kotoran dan mengekstraksi esensi. Semakin kuat kekuatan roh, semakin cepat penguraian ramuan obat, tetapi pemisahan kotoran dalam cairan obat, yaitu peningkatan kualitas cairan obat, memiliki pengaruh yang kecil. Saat membusuk dan memisahkan ketidakmurnian, itu adalah ujian kendali kekuatan roh seseorang. Seperti Ran Rui, dia sudah memiliki pencapaian kekuatan roh tingkat awal, sehingga dia dapat menguraikan ramuan obat lebih cepat daripada master pemurnian pil lainnya. Oleh karena itu, dia dapat memurnikan cairan obat tingkat 6, sementara master pemurnian pil lainnya tidak bisa. Karena Li Lingyan memahami hal ini, dia sangat terkejut dan melihat banyak hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Qin Yichen dapat membuat cairan obat tingkat 6 tanpa memadatkan spirit pearl. Betapa menakutkannya ini. Nona muda Yaner, terima kasih banyak atas kebaikanmu, tapi itu agak berlebihan, jadi aku ingin kembali beristirahat. Qin Yichen berkata kepada Li Lingyan sambil tersenyum. Yang paling dia inginkan sekarang adalah meningkatkan spirit power, selama dia bisa membuat daradan, lalu gunakan efek daradan untuk memadatkan spirit pearl. Namun, jika dia ingin membuat daradan tanpa memusatkan spirit pearl, itu hampir tidak mungkin, jadi dia harus menggunakan kekuatan eksternal, yaitu tungku pil. Tungku pil hanya dibagi menjadi 3 tingkatan, manusia, tanah, dan surga. Tungku pil tingkat manusia terlalu terbatas untuk membantu Qin Yichen, yang hampir tidak ada. Karena tungku pil tingkat manusia hanya bisa membuat spirit power lebih terkonsentrasi. Hanya tungku pil level yang dapat meningkatkan kekuatan roh. Namun, apalagi keluarga Li, bahkan keluarga besar kota kerajaan, tidak ada tungku pil di lantai. Tungku pil terbaik di seluruh kerajaan adalah kuali di tangan Presiden Persekutuan Master Pemurnian Pil Kota Kerajaan. Itu hanya grade rendah, dan dia telah meningkatkan eliksir, yang diberikan kepadanya oleh guild superior. Dengan kata lain, di seluruh kerajaan, tidak ada tungku pil pratingkat. Namun, Qin Yichen tahu bahwa ada tungku pil khusus di Persekutuan Master Pemurnian Pil Kota Suanyun. Meskipun dia tidak tahu tingkat tungku pil kuali itu, dia tahu keunikannya. Dapat juga dikatakan bahwa alasan mengapa Qin Yichen akan memiliki prestasi selanjutnya, langkah pertama adalah mendapatkan tungku pil khusus kuali itu. Setiap orang yang menjadi Master Pemurnian Pil yang sebenarnya setelah dinilai oleh Guild Master Pemurnian Pil dapat menerima tungku pil di Guild Master Pemurnian Pil. Alasan mengapa Qin Yichen bergegas ke kota Suanyun dengan tergesa-gesa adalah untuk mendapatkan tungku pil khusus kuali itu. Oh, Li Lingyan tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi sikapnya terhadapnya telah sangat berubah, dan dia berkata dengan suara yang halus, "Aku akan mengirimmu kembali." Qin Yichen tentu saja tidak menolak. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia datang ke Li Mansion. Jika sudah familiar, bukankah itu akan menjadi kecurigaan? Kembali ke halaman kecil, orang tua Qin Yichen mengobrol dengan Lin Miaohan dan orang tuanya di halaman. Jelas, mereka juga menunggu Qin Yichen kembali. Mereka masih gelisah di hati mereka, lagi pula ini keluarga Li. Ketika saya melihat Qin Yichen kembali dengan seorang gadis cantik, ekspresi mereka sedikit berubah. Terutama Lin Miaohan, setelah melihat seorang gadis di samping Qin Yichen yang tidak kalah cantik darinya, entah kenapa, dia sedikit bingung, seolah ada sesuatu yang penting telah dicuri. "Debu, apakah gadis ini?" Qin Haoran bereaksi lebih dulu dan bertanya.
Dua paman yang baik, bibi yang baik, namaku Li Lingyan. Sebelum Qin Yichen berbicara, Li Lingyan memperkenalkan dirinya. Gadis baik, ayo, duduk di sini. Melihat pakaian dan pakaiannya, bahkan jika Qin Yichen tidak mengingatkan mereka juga menebak bahwa identitas Li Lingyan tidak biasa, dan yang terakhir sangat sopan, itu di luar dugaan mereka. Dalam hal ini, Qin Yichen dengan enggan menggelengkan kepalanya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan tentang Li Lingyan yang tidak wajar. Dia datang ke sini untuk menyenangkan orang yang lebih tua, karena takut ada tujuan tertentu. Namun, menunjuknya sedikit, tidak akan ada kerugian bagi Qin Yichen, jadi dia hanya berpura-pura menjadi penjual yang baik. Chapter 16. Dalam obrolan, setelah Qin Haoran dan yang lainnya mengetahui identitas Li Lingyan, dia secara alami menjadi lebih antusias tentangnya. Putri patriark keluarga Li, tidak hanya terlihat begitu lembut, tetapi juga magang meramu pil yang luar biasa. Orang seperti itu dapat digambarkan sebagai kumpulan 1000 hewan peliharaan dalam satu tubuh. Melihat Li Lingyan yang dipegang oleh Ibu Qin Du Binglan dan berbicara satu sama lain, hati Lin Miaohan sangat tidak menyenangkan, dan dari waktu ke waktu dia melihat ke arah Qin Yichen, yang agak kesal. Ayah, Paman Lin, aku akan kembali ke kamar dulu. Setelah menyapa beberapa tetua, Qin Yichen ingin keluar dari air yang dalam ini. Yah, pergi. Du Binglan melambaikan tangannya dengan santai, tapi matanya tetap tertuju pada Li Lingyan. Qin Yichen terdiam. Ibuku tidak ingin nona muda keluarga Li ini menjadi menantu perempuannya sendiri. Dia sakit kepala. Itu, bibi, aku akan mengikutinya juga. Melihat dia pergi, Li Lingyan juga berdiri. Pergi ke kamar Cener. Mendengar ini, mata semua orang dipenuhi dengan warna yang salah. Itu tidak akan berkembang begitu cepat, kan? Aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Setelah berbicara, Li Lingyan juga tampaknya melarikan diri dengan agak tergesa-gesa. Nona muda sulung, apa yang kamu coba lakukan? Melihatnya yang mengikuti, Qin Yichen merasakan sakit kepala. Bisakah dia begitu gugup? Apakah dia tidak tahu bahwa dia mudah disalahpahami? Bisakah Anda mengajari saya cara mengontrol keterampilan spirit power? Li Lingyan berhenti berbicara dan akhirnya keluar. Qin Yichen terdiam. Spirit power memiliki teknik kultivasi untuk diikuti. Namun, pencapaian kendali kekuatan roh tidak memiliki jalan pintas. Anda harus melalui latihan bertahun-tahun untuk mencapai kesuksesan. Kalau tidak, mengapa semua Grandmaster pemurnian pil di dunia sudah tua? Qin Yichen sendiri tidak terkecuali. Jika dia berbicara tentang itu, dia adalah monster tua sejati. Jadi dia tidak tahu harus mengatakan apa padanya. Tidak bisakah kamu melihatnya diam untuk waktu yang lama? Wajah cantik Li Lingyan menunjukkan kesuraman. Itu tidak mustahil. Qin Yichen tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menjelaskannya. Remaja adalah remaja yang setidaknya memiliki keterampilan untuk memulai. Dia bilang tidak ada jalan pintas. Saya tidak tahu apakah nona muda sulung telah mendengar pencerahan. Setelah berpikir lama, Qin Yichen akhirnya menemukan alasan yang bagus. Pencerahan. Li Lingyan mengangguk. Dia mungkin mendengar Ran Rui menyebutkannya. Saat itu, Ran Rui juga merasakannya sebentar, jadi hanya sesaat sebelum dia memasuki dunia entry. Sebenarnya, saya beruntung, saya masuk ke realm secara tidak sengaja. Qin Yichen menggaruk kepalanya. Akumulasi kekuatan spirit power dapat bergantung pada waktu, tetapi dalam mengendalikan pencapaian spirit power, selain akumulasi waktu, juga bergantung pada bakat bawaan individu. Dia mentransfer segalanya ke bakat bawaan, dan Li Lingyan hanya bisa kembali dengan kecewa. Setelah dia pergi, Qin Yichen membilas, berganti pakaian bersih, dan duduk di tempat tidur. Laut kesadaran, spirit divine art berjalan secara otomatis, dengan banyak kultivasi cairan obat. Saat ini, Sea of Consciousness tidak seperti beberapa asap sebelumnya, tetapi seperti lautan awan. Kalau tidak, Qin Yichen tidak akan bisa menunjukkan tangan itu di depan Li Yuanfei. Masih sulit untuk meramu pil, kamu harus menemukan obat spiritual untuk dipelihara. Meskipun dia sangat ingin pergi ke Pil Refining Master Guild untuk mendapatkan tungku pil khusus kuali itu, juga jelas bahwa sekarang dia tidak memiliki kemampuan untuk meramu pil sama sekali. Hanya untuk setengah terlatih, itu akan habis karena spirit power dan gagal.
Sekarang setelah Anda tiba di kota Suanyun, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memperoleh beberapa kekuatan roh tonik obat roh. Ini adalah situasi di Dantian, sesuatu yang tidak terduga oleh Qin Yichen. Dia sangat menyadari kekurangannya, jadi dia tidak pernah mengesampingkan bagian dari kultivasi bela diri dan menganggapnya sebagai fokus. Lagi pula, dalam spirit power, dia memiliki pengalaman kehidupan sebelumnya di mana segala sesuatu bisa terjadi di mana air mengalir, kanal terbentuk, tetapi dalam hal kultivasi bela diri, dia tidak mendalami, dan akhirnya dia menyadari kekurangan di bidang ini. Yaitu, menciptakan resep spirit fisik dengan pengetahuannya sendiri. Di Dantian, ada bagian yang berkabut. Dalam asal sejati ini, mutiara misterius ditangguhkan, tetapi saat ini, mutiara tidak redup seperti sebelumnya, dan tampaknya ada lapisan kabut di sekitar seluruh tubuh, yang terlihat agak spiritual. Apa-apaan ini? Qin Yichen tidak tahu berapa kali dia bertanya. Setelah jangka waktu ini, dia hampir yakin bahwa alasan mengapa dia bisa hidup kembali adalah karena mutiara ini. Tapi tanpa daya, dia tidak berdaya dengan mutiara ini. Tapi sekarang, dia sepertinya melihat petunjuk. Mutiara ini tampaknya menyerap surga dan bumi asal sejati di Dantian tanpa terlihat, tetapi di bawah pengamatan kekuatan roh Qin Yichen, dia melihat pemandangan yang mengejutkannya. Mutiara misterius ini tidak menyerap surga dan bumi asal sejati. Di bawah penyelidikan spirit power, Qin Yichen menemukan bahwa setelah mutiara ini menghirup True Origin, ia memuntahkan True Origin yang lebih murni. Ternyata menyaring, menempat True Origin. Inilah mengapa ada lapisan kabut di sekitar mutiara ini. Penemuan ini membuat Qin Yichen tidak lagi tenang. Pada saat ini, dia dapat yakin bahwa mutiara misterius ini adalah yang legendaris, mutiara roh langit dan bumi. Selain itu, dia juga mengerti mengapa langit dan bumi dapat mengubah bakat bawaan kultivasi bela diri seseorang. Itu sebabnya, semakin miskin bakat bawaan kultivasi bela diri seseorang, semakin banyak pengotor langit dan bumi True Origin yang dia hirup, dan semakin tinggi bakat bawaan, semakin tinggi kemurnian True Origin. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat agglomerated livesos martial pearl akan semakin tinggi. Sekarang, dengan penyaringan konstan manik-manik roh surga dan bumi, kemurnian asal sejati di Dantian Qin Yichen telah ditingkatkan beberapa kali. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan matanya penuh dengan ekspresi bersemangat. Akibatnya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menembus belenggu itu. Di sisi lain, di dalam Lin Mansion, bukankah si Jun sudah kembali? Lin Haoqing berjalan mengelilingi ruangan, alisnya menyatu erat. Hal ini agak tidak normal. Beberapa hari yang lalu, dia menerima surat dari Lin Sijun yang mengatakan bahwa jejak Lin Aotian telah ditemukan, tetapi beberapa hari berlalu dan pelelangan di sana sudah berakhir. Kenapa? Lin Sijun masih belum mendapat kabar. Tuan, jangan khawatir, mungkin Tuan Muda Sijun sudah di jalan. Selain itu, seorang lelaki tua kurus menundukkan kepalanya dan menjawab dengan berbisik. Secara teori, ada beberapa ahli alam martial master selain Lin Sijun. Di tempat sekecil itu, seharusnya tidak ada masalah. Jika Tuan tidak yakin, si kecil akan pergi ke Jade Creek City secara langsung. Melihat Lin Haoqing masih mengerutkan kening, lelaki tua kurus itu menyarankan. Lin Haoqing berhenti, mengangguk, dan kemudian mendatangi lelaki tua itu dan berbisik, kali ini, harus membawa mayat orang itu kembali. Jika tidak, lelaki tua itu tidak akan menyerahkan keluarga Lin kepadaku. Dari Tuan terjamin, pria tua kurus itu perlahan mundur. Chapter 17. Di pagi hari, Qin Yichen tidak berlatih sama sekali. Saat ini, dia sedang berdiri di halaman dan mempraktikkan serangkaian teknik kultivasi yang dia dapatkan dari reruntuhan. Karena dia tidak punya nama, dia menyebutnya teknik kultivasi tanpa nama. Dia telah mencoba teknik kultivasi ini, dan tentu saja mengetahui manfaat dari teknik kultivasi yang tidak diketahui ini. Pertama, itu adalah seperangkat keterampilan bela diri, dan nilainya pasti tidak rendah. Kedua, itu juga memiliki efek penyempurnaan tubuh. Teknik kultivasi tidak diketahui, total ada 4 tindakan. Tindakan pertama, adalah berdiri. Yang disebut standing adalah standing, tapi standing ini juga memiliki banyak detail. Saat berdiri, otot-otot tubuh memiliki gerak peristaltik yang teratur, yang dapat mencapai 2 efek. Pertama, temper tubuh, dan kedua,
kekuatan kondensasi. Aksi kedua adalah bergerak. Yang disebut berjalan adalah berjalan. Demikian pula, saat berjalan, menggerakkan tulang dan tulang juga dapat mencapai dua efek. Yang pertama memadamkan lengkungan, dan yang lainnya menyempurnakan tulang. Tindakan ketiga adalah, yang disebut lompatan adalah lompatan. Itu melompat seperti naga ilahi naik ke langit, melibatkan tubuh, dan mencapai efek melatih tubuh kotor. Tindakan keempat adalah jatuh. Yang disebut musim gugur adalah musim gugur. Ketika jatuh, itu harus turun seperti petir, dan kekuatan seluruh tubuh meledak, untuk mencapai efek dari satu serangan pembunuhan tertentu. Teknik kultivasi ini tidak terlalu berguna bagi Qin Yi Chen pada saat itu, karena dia telah mencapai prestasi besar dalam meramu pil pada saat itu, dan dia sama sekali tidak perlu berjuang keras dengan orang lain. Namun, dalam kata-kata sekarang, itu adalah pilihan pertamanya untuk teknik kultivasi bela diri. Saat ini, Qin Yi Chen sama sekali tidak ingin mencapai kesuksesan, tetapi berulang kali berlatih. Berdiri, postur ini. Panggil. Hanya setengah jam yang lalu, Qin Yi Chen terengah-engah. Keringatnya basah kuyup di pakaiannya. Di tubuhnya, jalur tendon biru terangkat, dan ototnya bergerak dengan hukum yang aneh. Wajahnya berkedut dari waktu ke waktu. Jelas, langkah seperti itu membuatnya sangat kesakitan. Kalau tidak, dengan ketekunannya, tidak mungkin untuk mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Dia sama sekali bukan karena dia telah menerima perlindungan dari keluarga Li dan mulai berlatih, malah dia menjadi lebih rajin. Memang, keluarga Li dapat melindunginya untuk sementara waktu, tetapi banyak hal akan terjadi padanya perubahan yang tidak terduga. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, kemungkinan besar dia tidak akan bisa menghadapi situasi saat waktunya tiba. Misalnya soal Lin Haotian. Jika saatnya tiba Lin Family untuk merayu keuntungan besar dan mengancam kekuatan, selama Lin Haotian tidak memindahkan Qin Yi Chen, bagaimana pilihan keluarga Li? Ketika saatnya tiba, jika keluarga Li tidak peduli, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Lagi pula, jika Lin Haotian tidak membawa keluarga mereka sejak awal, apakah dia dapat bertahan hidup, lalu katakan dua lagi. Namun, untuk keluarga Lin saat ini, untuk Qin Yi Chen, itu pasti monster besar, yang tidak bisa dilawan. Karena itu, jika saatnya tiba untuk berkonflik dengan keluarga Lin, dia juga harus melindungi dirinya sendiri. Begitulah, sampai matahari terbit. Setelah memasuki ruangan dan mencuci, Qin Yi Chen berganti pakaian dan berjalan keluar. Setelah meninggalkan halaman, dia melihat pria besar Li Yuanba membawa palu godamnya, Kuang Dang keluar. Kenapa? Patriark Li menanyakan sesuatu padaku. Melihat Li Yuanba, Qin Yi Chen mengira Li Yuanfei sedang mencari dirinya sendiri, jadi dia bertanya. Kakak laki-laki tidak mencarimu, tapi dia bilang kamu harus keluar hari ini, jadi aku datang. Li Yuanba menggaruk kepalanya, berkata sambil tersenyum. Ayo pergi, saya hanya ingin keluar. Dengan pengawalan seperti itu di depan pintunya, Qin Yi Chen tentu saja tidak akan menolak. Bepergian di antara kerumunan, Qin Yi Chen juga dilirik oleh keheranan yang tak terhitung jumlahnya. Alasan tidak memilikinya adalah karena Li Yuanba di belakangnya begitu menonjol sehingga palu besar itu adalah papan nama yang hidup. Namun, untuk pertama kalinya di kota Suanyun, orang-orang ini telah melihat Li Yuanba tetap jujur di belakang orang lain dan bertindak sebagai penjaga. Hal ini menyebabkan banyak orang diam-diam menebak identitas Qin Yi Chen. Sepertinya aku tidak bisa mengajak orang itu lain kali. Menghadapi jalur kejutan dan keterkejutan, Qin Yi Chen menghela nafas, meskipun dia tidak mengubah wajahnya. Orang ini benar-benar terlalu mencolok. Bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, dia pasti akan mendapat masalah seperti yang diketahui semua orang. Apapun yang kamu lihat, pergilah. Ketika dia cepat atau lambat mencari toko ramuan obat, jalur tolakan cepat datang dari depannya, dan kerumunan yang tidak jauh dari sisi kirinya juga banyak mundur karena tolakan, menyebabkan banyak kebingungan. Siapa yang begitu sombong? Alis Qin Yi Chen sedikit mengernyit, tidak hanya tidak menjauh darinya, tetapi secara aktif melihat ke sumber suara. Dia berkerumun di kerumunan, dan segera menyebabkan banyak ketidakpuasan. Namun, teguran yang tidak puas itu tersentak setelah melihat Li Yuanba memegang palu besar di belakangnya dan menatap sepasang mata banteng. Setelah kembali, saya tidak berani mengeluh untuk sementara waktu. Juga karena Li Yuanba,
Qin Yichen dengan mudah dimasukkan ke dalam kelompok orang ini. Di depannya, ada ruang terbuka sekitar 5 meter. Di ruang terbuka, ada 5-6 penjaga. Ada seorang pemuda berjubah putih. Saat ini, sekelompok dari mereka sedang mengelilingi seorang gadis remaja. Meski gadis itu mengenakan kain lusuh, dia tetap tidak bisa menyembunyikan penampilannya yang lembut dan cantik. Mungkin ini penyebab kejadian ini. Gadis bau, taruhanmu pada Old Ghost telah menjualmu kepadaku, dan berani menolak. Setelah percaya atau tidak, aku akan melemparkanmu ke rumah bordil. Pemuda berjubah putih meneriaki gadis itu dengan keras, dan beberapa penjaga di sampingnya menatapnya dengan mata yang buruk. Tanpa bertanya sama sekali pada Qin Yichen, dia mengetahui identitas pemuda berjubah putih dari kerumunan penonton. Pemuda itu adalah putra seorang kaya raya bernama Suan Yuncheng bernama Zheng Jian. Mereka keluarga Zheng, meskipun di kota Suanyun tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Li, kekuatan puncak keluarga Lin, tetapi juga memiliki tempat di kota. Dan gadis di depan Zheng Jian adalah putri seorang penjudi. Setelah penjudi itu meminjam pinjaman riba dan tidak punya uang untuk melunasi utangnya, dia menjual putrinya sendiri. Meskipun hal semacam ini tidak terlalu umum di kota Suanyun, hal itu masih terjadi sesekali. Dalam hal ini, beberapa orang bersimpati dengan gadis muda itu, tetapi tidak ada yang berani naik dan menghalanginya, karena takut panas dan mengganggu tubuh bagian atas. Pak, tamparan lain di wajahnya, gadis muda itu langsung dilempar ke tanah oleh Zheng Jian, dan mulutnya masih bermulut kotor. Tolong biarkan saya pergi, selama Anda bersedia melepaskan saya akan mencoba yang terbaik untuk menghasilkan uang kembali kepada Anda. Ketika gadis itu terlempar ke tanah, 5 segel jari yang jelas muncul di wajahnya, dan seluruh wajah kirinya sedikit bengkak. Ya, hanya kesabaran Anda, dan uang yang Anda hasilkan tidak cukup untuk membayar bunga, bagaimana Anda bisa membayar saya? Atau pergi dengan tuan muda ini dengan patuh. Jika tuan muda ini dalam suasana hati yang baik, mungkin penderitaan Anda akan berkurang di masa depan. Menghadapi permohonannya, Zheng Jian sama sekali tidak ingin melepaskannya. Derek pergi. Kemudian dia mengabaikan tangisan gadis muda itu dan dengan tidak sabar memarahinya. Setelah itu, dia keluar dari 2 penjaga yang kuat di belakangnya, dan berjalan langsung ke gadis muda itu dari kiri ke kanan, menyeret gadis muda itu pergi. Chapter 18. 8 Raja ini, beraninya mereka menggertak orang di siang bolong. Melihat pemandangan di depannya, mata lurus Li Yuanba meledak menjadi percikan kemarahan. Dia membawa palu godam dan siap untuk pergi ke Zheng Jian, tetapi dihentikan oleh Qin Yichen. Haha, Zheng Jian, biarkan kamu menemukan gadis yang baik lagi. Baik dan baik, mungkin, kamu telah menghabiskan banyak pemikiran. Saat itu, tawa keras datang dari kerumunan yang berlawanan, dan kemudian seorang gemuk keluar dari kerumunan. Yah, kenapa dia lagi? Setelah melihat lemak ini, wajah Zheng Jian menjadi suram. Gendut ini bukan sekedar gendut, dia harus gendut. Namun tingginya sekitar 1,5 meter, namun memiliki berat minimal 106. Berjalan di keramaian, terlihat seperti kepiting. Karena dia pada dasarnya berjalan menyamping. Namun, Qin Yichen melihat sedikit senyum di sudut mulutnya setelah melihat lemak ini. Sepertinya dia punya cara untuk bersaing dengan keluarga Lin. Ye Liangchen, kali ini, kamu tidak ada hubungannya. Zheng Jian sangat tidak puas dan bertanya di depan si gendut berjalan ini. Interogasinya sebenarnya sudah ditundukkan, tapi dia enggan mengambil daging yang hendak diambil. Alasannya, tentu saja, lemak ini lebih rentan daripada dia. Ye Liangchen, salah satu dari 3 pasukan puncak di kota Suanyun, keluarga Ye. Keluarga Ye adalah yang terbaik di kota Suanyun, tetapi di generasi Ye Liangchen, hanya ada 1 laki-laki. Oleh karena itu, keluarga Ye ini ditakdirkan untuk menjadi milik Ye Liangchen, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Beri kamu 1 menit, bawa anjingmu kepadaku. Jika tidak, aku punya 100 cara untukmu mati. Menghadapi pertanyaan Zheng Jian, Ye Liangchen secara langsung dan kasar memberitahunya jawabannya. Begitu dia mengatakan ini, kulit Zheng Jian tiba-tiba menjadi indah, hitam dan merah untuk sementara waktu. Anda harus tahu bahwa ini bukan pertama kalinya Ye Liangchen melanggar perbuatan baiknya, jika tidak, dia tidak akan terlalu malu untuk marah kepada keluarga Ye. Apalagi, jangan lihat Ye Liangchen tanpa penjaga.
Jika seseorang benar-benar menentangnya, mereka yang melindungi Ye Liangchen dalam kegelapan pasti bisa menghancurkan Zheng Jian. Setelah setengah menit jalan buntu, Zheng Jian hanya bisa pergi dengan marah. Saya juga ingin berpura-pura di depan Liang Chen, itu hampir melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Saat dia hendak melangkah keluar dari kerumunan, ejekan Ye Liangchen datang dan membuatnya ragu, dadanya penuh dengan darah. Zheng Jian tidak dapat mengingat berapa kali Ye Liangchen telah melakukan hal buruk padanya, tetapi setiap kali, dia hanya bisa mematahkan giginya dan menelannya. Di depan keluarga Ye, salah satu dari 3 keluarga hebat, mereka menambahkan tanpa perlawanan. Meskipun, beberapa waktu lalu, keluarga Zheng mereka telah menikam keluarga Lin Aoqing, dan dia pikir Ye Liangchen akan cemburu. Dua akibatnya, dalam konflik sebelumnya, mereka juga menamparnya di depan umum, dan keluarga Lin seolah-olah dia tidak mendengar, apalagi demi dia. Ye Liangchen, menarik. Qin Yichen memandangi Ye Liangchen yang gemuk, dan sudut mulutnya juga menimbulkan sedikit lengkungan. Dalam ingatannya, Ye Liangchen ini adalah orang yang sembrono dan sombong, tetapi pada kenyataannya, sifatnya adalah jenis yang tidak banyak diketahui orang. Setelah beberapa tahun, patriark keluarga Ye Wentian bergabung dengan Lin dari keluarga Zheng. Setelah keluarga itu terbunuh, Ye Liangchen mengambil alih keluarga Ye. Selanjutnya, dia menghancurkan keluarga Zheng dengan petir, dan keluarga Lin juga terluka parah akibat benturan tersebut. Setelah itu, Ye Liangchen menunjukkan pikiran bisnisnya yang menakutkan. Hanya dalam beberapa dekade, nama keluarga Ye bergema di seluruh kerajaan dan menjadi raksasa bisnis. Pria besar, pergi dan panggil si gendut itu ke rumah Tesiande. Qin Yichen bergerak menuju Ye Liangchen mengangguk dan berkata pada Li Yuanba. Dengan kesempatan ini sekarang, tentu dia tidak akan melepaskan kejeniusan bisnis ini. Oh, jangan khawatir, jika dia tidak mau datang, aku akan menyebutkannya, dan membawanya. Li Yuanba sama sekali tidak bertanya mengapa dan hanya menepuk dadanya untuk meyakinkannya. Menyebutkan, Qin Yichen melihat lemak di 10067 dan tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Hanya Li Yuanba, yang terlahir dengan kekuatan dewa, yang berani mengatakannya. Terlepas dari kekuatan di belakangnya atau kekuatannya sendiri, Li Yuanba tidak akan takut setengah poin, dan bahkan lebih menakutkan, kepala keras Li Yuanba, dia tidak akan khawatir tentang konsekuensi dari melakukannya. Setelah Qin Yichen pergi, Li Yuanba juga berjalan tepat di belakang si gendut yang sedang menghibur gadis lembut dan cantik itu. Melihat Ye Liangchen, yang menenangkan dan menenangkan gadis muda yang ketakutan itu, Li Yuanba mengerutkan kening. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia akan menariknya secara langsung. Setelah berhenti, dia masih menunjuk Ye Liangchen dengan satu jari. Dia berteriak, "Hei, pergi ke suatu tempat bersamaku. Adik, jangan takut, kakak, aku bukan orang jahat. Kamu tahu, seperti kakak, aku tampan seperti pohon giok, luar biasa, menarik." Namun, Ye Liangchen, yang sedang berbicara, hanya menjabat tangannya dengan tidak sabar dan bahkan tidak menoleh. Dia terus berpose dengan sikap percaya diri, dan berkata kepada gadis yang masih sedikit gugup di tanah. "Kamu Liangchen." Mulut Li Yuanba berkedut sedikit, lalu terus mendecakkan punggungnya, namun yang terakhir masih mengabaikannya. Setelah menelepon 2 kali berturut-turut, Ye Liangchen mengabaikannya. Li Yuanba menghela napas panjang, dan tendon biru muncul di dahinya. Mereka yang melihat kehebohan di sekitar tidak mengenal Li Yuanba. Ketika mereka melihat yang terakhir terlihat seperti akan melonjak, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Suara berisik, pada saat yang singkat ini, juga diam-diam sunyi. "Det Fati, apakah aku memberitahumu untuk mendengar punggungmu?" Akhirnya, Li Yuanba tidak tahan untuk meraung keras. "Lumpuh, siapa tuan muda yang gendut ini?" Setelah 3 kata lemak mati jatuh ke telinga Ye Liangchen, kebaikan aslinya tiba-tiba menjadi suram, dan dia berbalik dengan mulut kotor, dan ingin melihat siapa yang berani menyentuh timbangan terbaliknya. Namun, tepat setelah dia berbalik, dia tidak menunggu untuk melihat siapa yang memarahinya, hanya untuk melihat tamparan seukuran wajahnya yang gemuk bersiul dan jatuh. "Pak!" Dengan suara nyaring, tubuh besar Ye Liangchen melonjak, dengan keras berbalik 2 kali di udara, dan akhirnya jatuh ke tanah dan menimbulkan debu. Hai! Tepat setelah tembakan Li Yuanba,
beberapa suara udara yang membelah dengan cepat terdengar dari kerumunan, dan kemudian beberapa pria dengan kostum berbentuk daun yang dicetak di lengan baju muncul di samping Ye Liangchen. Katakanlah, Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Setelah beberapa kali melirik mata Li Yuanba, kelopak matanya melonjak, lalu dia menoleh ke belakang, alih-alih meminta masalah pada Li Yuanba, sepertinya dia tidak melihat orang itu. Didukung oleh mereka, Ye Liangchen bangun dengan bodohnya. Segera kembali ke Tuhan, dia tidak tahu di mana dia mengeluarkan cermin, melihat dengan putus asa, dan menemukan bahwa dia memiliki wajah gemuk yang bengkak. Kemudian, suara sedih yang mengerikan bergema di jalan ini, menyebabkan banyak orang melihat ke samping. Brengsek, siapa itu? Aku akan membunuhmu dan berani memukul wajah kecil tampan Tuan Muda ini. Kamu gendut terus meraung, sehingga mereka yang awalnya bersimpati padanya tidak bisa menahan rasa mual di hatinya setelah mendengar ini. Kurang, Tuan Muda, jangan impulsif. Beberapa penjaga keluarga Ye menarik Ye Liangchen sampai mati. Wajah mereka juga sangat memalukan, tetapi sebagai penjaga keluarga Ye, mereka tidak boleh berpura-pura tidak mengenalnya saat ini, bukan? Sekian dulu video kali ini. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa hidupin tombol lonceng, biar kamu mendapat video terbaru, yang tentu sangat keren. Dan kamu harus subscribe. Terima kasih, ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and bye-bye. Jangan lupa untuk beristirahat.